Biak datang. Asik banget nih. Beneran. Di tempat yang lebih tenang inilah rumput laut yang saya cari berada. Semua warga bebas mengambilnya. Di berbagai daerah di Nusantara, ada rumput laut liar yang dimanfaatkan. Namun ada juga yang sengaja dibudidayakan oleh warga. Sebut saja Bali Barat, Sulawesi Utara, dan perairan Maluku yang menjadi sentra pertumbuhan rumput laut. Tak hanya untuk dikonsumsi skala kecil, rumput laut juga dijadikan salah satu komoditi ekspor. Nah, ini nih yang dari tadi kita cari. Dia bentuknya warnanya hijau, tipis-tipis. Dia biasanya disebutnya apa, Bu? Lumbu hijau. Dia biasanya disebutnya lumbu hijau. Dia ini tumbuh di musim kemarau karena dia berfotosintesisnya dengan baik di musim kemarau. Kalau di musim hujan, dia warnanya warna putih ya, Bu ya. Nah, makanya kalau warna putih dia nggak bisa dimakan. Kalau warna hijau gini dia bisa dimakan nih. Nanti kita akan buat keripik ya, Bu ya? Iya. Kita akan buat keripik dari ini nih. Nanti kita buat. Rumput laut menjadi salah satu penanda sehatnya perairan. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam laut dan mempersulit proses fotosintesis. Sehatnya lingkungan tanam rumput laut akan berpengaruh terhadap kandungan gizi. Rumput laut jenis ulva atau siletus ini memiliki kandungan protein yang jauh lebih tinggi dari bayam. Rumput laut menjadi salah satu primadona warga sebagai cemilan unik dan tak dibutuhkan banyak bahan tambahan untuk mengolah makanan ini. Proses perebusan dilakukan berulang kali. Garam dilarutkan hingga daun sedikit lebih lemas dan siap diolah lebih lanjut. Berdasarkan sebuah penelitian, seaweed ulva dinyatakan baik untuk menyembuhkan penyakit cacingan secara alami. Tat sini ya, Bu. Semua. Rasanya tuh kayak bayam, tapi dia lebih seret, lebih padat. Selain sebagai pemecah ombak di pesisir pantai, rumput laut ini juga dikonsumsi oleh warga-warga di sini nih. Ibu juga ngambil ini, bayar nggak, Bu? Nggak ya. Semua orang bebas buat ngambil rumput laut ini. Tapi ingat ya, bebas itu bukannya mengeksploitasi. Inilah kekayaan kuliner tanah Jawa sebagai perwujudan usaha warga yang tertuang dalam percampuran tenaga di dalam rasa yang disajikan. Wow. Ya ini nih, tahap awal dari proses pembuatan gong. Lihat. Proses peleburan antara tembaga dan kulit. Perbandingannya 3:1. Tapi nggak usah ditanya keadaan di sini. Chaos, panas. Kayak di sauna. Oh, Sesuatu yang luar biasa adalah hasil kerja keras yang panjang. Seperti gong yang bergaung indah, tapi terlahir dari proses yang rumit dan sulit. Di dalam ruangan bersuhu mencapai 35 derajat inilah, lempengan tembaga dan timah ditempa untuk menjadi sebuah mahakarya. wah.
pembentukan dari gongnya. Kalau misalnya ini namanya eider. Eider tuh buat pembentukan dari gongnya itu sendiri. Kalau saya, keder. Panas. Dibutuhkan minimal 5 orang dalam kelompok pembentukan gong dengan bagian kerjanya masing-masing. Alat tempa dibuat dari gagang besi berujung kayu yang lunak. Kerasnya besi hanya bisa dibentuk dengan kayu-kayu yang bersifat lebih lunak. Hal ini untuk menghindari guratan dan pecahnya lempengan ketika dibentuk. Dalam sehari satu kelompok hanya menghasilkan 1 gong. Selain prosesnya yang panjang, lambannya proses pembuatan juga dikarenakan dalam keseluruhan masih menggunakan tenaga manusia. Nah ini nih, proses pembentukan dari gongnya sendiri udah selesai. Itu tadi, cuma orang-orang yang ahli yang bisa ngelakuin ini. Tapi ada bonusnya dari itu semua. Pak, sini Pak, ikut saya Pak. Ketawa. Tunjukin Pak, ototnya. Lihat, gede banget. Fitness gratis ya Pak? Iya. Fitness gratis loh. Wah, minum es. Nah ini dari semua prosesnya masih tradisional nih. Kayak kayu yang saya dudukin sekarang. Nih, fungsinya buat mempermudah bapak-bapaknya buat memeratakan gongnya sendiri. Jadi kalau saya lihat kayak main jot-jotan ya Pak ya. Menghasilkan gong yang berbunyi indah dan pas bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipelajari. Naluri, sensitivitas, dan pengalaman yang ada di dalam diri pembuatnya lah yang mampu akhirnya melahirkan sebuah gong dengan hasil yang memuaskan. Seperti Bapak Supoyo ini yang telah menggeluti pembuatan gong sejak tahun 80-an. Intuisinya masih tetap menjadi dasar keberhasilan dari indahnya suara gong. Proses finishing seperti ini hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Agak kering. Jadi itu, nih, saya baru tahu fungsinya dari tanah liat ini atau di sini sebutnya lempung ya Pak? Ya. Lempung ya ini? Ya. Ini lempung ini buat sebagai alat bantu. Ditempel-tempel sini biar tahu nih cepat atau lambatnya suara dengungannya, karena memang permintaannya di sini berbeda-beda setiap orang yang pesen ya Pak ya. Ada yang mintanya lambat, ada yang mintanya cepat. Nah ini buat ngeceknya pakai ini. Ini namanya bersih. Oh masih ada. Suara balik sudah pas. Jadi begini, kalau misalnya ada lengkungan-lengkungan di setiap gong, itu punya artinya. Jadi bukan sembarang lekukan. Ini yang menentukan kualitas suaranya. Tapi kalau Bapak Supoyo ini udah ahli deh. Sekali ketuk dia udah tahu salah-salahnya di mana, ya Pak. Kalau saya boro-boro ngerti, belum paham. Dalam literatur sejarah, gong dahulu dikenal sebagai alat untuk mengumpulkan penduduk di suatu wilayah kekuasaan. Di Indonesia, gong juga dikenal sebagai barang barter purba dari bangsa Cina dan dataran Asia lainnya, di mana keberadaannya kini telah tersebar luas. Belum ada literatur yang menyebutkan bahwa gong ini memang asli Indonesia, tapi di Sukoharjo ini tepat salah satu sentra pembuatan gong asli Indonesia. Bahkan distribusinya udah sampai ke luar negeri, udah sampai ke Amerika, udah sampai ke Eropa. Keren banget. Yuk kita support produk-produk asli dari Indonesia.
Penghujan dan kemarau adalah dua musim yang menaungi Indonesia sebagai salah satu negeri tropis yang ada di Khatulistiwa. Sayangnya beberapa dekade belakangan perubahan iklim global membawa dampak buruk bagi negara tropis. Badai El Nino membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhu menjadi lebih panas. Salah satunya di wilayah Wonosari, Gunung Kidul. Tidak hanya itu, kondisi ini diperparah dengan hutan yang belum siap berfungsi optimal untuk keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Permisi, Bu. Pak. Bu. Nah, ini kita udah mau sampai nih ke lokasi di mana monyet-monyet ekor panjang biasa stay. Lokasinya dekat sama pemukiman warga. Biasanya monyet-monyet itu jadi hama di sini karena merusak tanaman. Makanya saya mau lihat. Fenomena turunnya sekelompok monyet hutan menjadi bukti bahwa kekeringan juga berdampak buruk bagi kehidupan hewan hutan. Berdasarkan data, luasnya wilayah Wonosari sebanding dengan pertumbuhan masyarakatnya. Survei tahunan mencatat Wonosari menjadi desa yang cukup padat, di mana luas wilayah pemukiman maupun lahan pemanfaatan menjadi semakin meluas setiap tahunnya. Ternyata monyetnya udah mulai kelihatan. Nah, bisa dilihat di sini emang pohon-pohonnya kering. Jadi mereka turun ke bawah, merusak tanaman warga karena di atas sudah nggak ada pasokan makanan. Tapi sebenarnya bukan monyet-monyet yang mendekati warganya, tapi warganya yang semakin masuk ke lingkungan mereka. Tuh, ya Mas yuk, mereka udah nunggu tuh, udah lapar. Berdasarkan data lembaga yang menaungi konservasi alam di dunia, monyet ekor panjang yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki populasi yang sangat besar. Pemberian makan selalu diusahakan tidak bersentuhan langsung dengan setiap ekor monyet. Cara ini dipilih supaya hewan ini tetap memiliki insting alami dalam berburu makanan. Jumlah anggota setiap kelompok selalu dipengaruhi jumlah predator, banyaknya sumber makanan, dan kemudahan dalam kegiatan pencarian makanan. Kesukaannya hewan mamalia untuk memakan buah-buahan inilah yang menjadi pemicu utama mereka mengganggu tanaman warga. Tak heran jika monyet-monyet ini sering dijuluki monyet hama. Saya ini lagi nungguin monyet-monyetnya lagi pada makan, agak lebih jauh. Soalnya biar mereka lebih leluasa. Dalam aktivitas makan, biasanya monyet ekor panjang selalu memulai dengan mencium pakan terlebih dahulu, baru kemudian menggigit. Faktanya, selain mengandalkan penciuman, monyet ekor panjang juga secara naluri memilih pakan yang tinggi nilai gizinya, tidak beracun, serta memiliki aroma dan cita rasa yang menggugah selera. Tentu saja jika ditelaah sifat ini memiliki kesamaan dengan manusia. Tak heran jika di beberapa kondisi, hewan ini sering berebut lahan pencarian bahan makanan dengan manusia. Jadi ngasih makan monyet ini sebenarnya salah satu alternatif cara warga di sini supaya monyetnya ini gak langsung turun ke kebun warga. Sampai musim kemaraunya selesai, lalu hutannya berfungsi seperti semula.